Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita. Kelanjutannya minggu lalu, tema ontologi. Kemarin sudah pengantarnya, sekarang kita masuk ke salah satu modus berpikirnya. Mulai dari yang paling terkenal, yang istilahnya sering kita pakai. Saya tidak tahu materialisme ini nanti bisa berapa sesi. Yang jelas tak usahain 2 lah, gak banyak-banyak biar kamu gak bosan. Kalau terlalu banyak materialisme nanti jangan-jangan kamu jadi cowok matre. Ya, jadi sedikit lah materialismenya 2, atau kalau terpaksa nanti 3. Jadi hari ini saya ngomong materialisme umum aja, secara general apa itu materialisme, biar kita paham, tidak salah pakai istilahnya. Minggu depan mungkin saya masuk ke salah satu teori materialisme yang paling terkenal dari dunia filsafat, yaitu materialisme historis, dari seorang tokoh yang pasti kamu semua kenal, yaitu Karl Marx. Minggu depan aja, karena kalau tak campur, kamu harus tak antarkan dulu ke dunia materialisme. Malam ini baru minggu depan kita kenalan sama Karl Marx. Kayak gimana sih materialisme historisnya Karl Marx yang menghebohkan itu, yang diterjemahkan oleh beberapa politikus dan melahirkan komunisme yang sangat dibenci di Indonesia. Nanti kita lihat, cuma minggu depan. Hari ini saya antarkan dulu ke materialismenya. Oke, bismillah. Kita buka kitab materialisme. Ya, namanya ngajikan kita, jadi sudah banyak kitab kita ya. Mulai kitab epistemologi, hermeneutik, ini kitab ontologi bab materialisme. Halaman pertama. Terminologinya dulu. Banyak konotasi istilah materi. Kalau pengertian biasa sehari-hari, dalam hidup sehari-hari kita, biasanya materi itu ya, kamu ngomongnya harta, kekayaan. Dan materialisme biasanya orang menyebutnya orang yang menghargai materi, menghargai harta melebihi hal yang lain. Kalau bahasa Jawanya apa? Kedunyan. Nah, kedunyan itu kan yang sangat terikat sama dunianya. Maksudnya keduniaan itu kan bukan dunia alam semesta ini, jadi maksudnya sangat terikat oleh hartanya. Jadi hidup mati demi harta. Nah, itu pengertian sehari-hari. Dan kalau ada, tadi saya bilang cowok materi apa cewek materi, itu kan dalam pengertian biasa ini, jadi bukan dalam pengertian filosofis. Kalau ada orang ngomong, kamu cowok materi, kamu nggak perlu tanya ini materialisme historis atau materialisme nggak usah diperjelas itu maksudnya, ya maksudnya kamu kok perlindungan banget sih sama itu. Itu jadi pengertian biasa aja. Jadi senang sama duit, senang sama harta, senang sama kekayaan, nah itu materi. Materialisme dalam pengertian sehari-hari. Ini yang dihindari benar oleh orang-orang yang senang spiritualitas, yang suka moralitas. Pokoknya harta nomor sekian lah. Uang itu bagi saya nomor 4. Yang 1, 2, 3 masih belum jelas apa. Doa itu materi namanya. Jadi uang tidak nomor 1 tapi utama. Kan ada yang gitu. Semuanya tidak bisa dinilai dengan uang, tapi semuanya butuh uang, sama aja. Jadi banyak orang yang bulat ujung-ujungnya duit. UUD itu ideologi materialistik. Oke. Jadi pengertian biasa. Dan itu setiap hari kita ketemu dengan itu.
Yang kedua, materialisme adalah dari sisi ilmu pengetahuan. Orang biasanya menyebut materi, materialistik, materialisme dalam ilmu itu biasanya untuk merujuk pada ilmu-ilmu eksakta. Jadi ilmu yang bekerjanya atas dasar materi, ilmu yang dirumuskan, dikonsepkan, diteoritisasi, basisnya adalah materi, dan itu ilmu eksakta. IPA, matematika, biologi, fisika. Jadi dasarnya itu materi. Materi itu level realitas yang paling rendah. Kalau kalian belajar hierarki ilmu-ilmu, itu banyak filosof yang bilang bahwa level ilmu paling rendah itu ilmu-ilmu eksakta. Karena ilmunya ilmu, nek basa Jawa ini ilmu katon. Jadi bisa diukur, bisa dibahas, kamu tinggal menjelaskan, nggak perlu dipikir jadi betul, sudah kelihatan. Hitung-hitungannya jelas. Meskipun hari ini justru ilmu eksakta itu levelnya paling tinggi kan. Ketika anak paling pintar itu masuknya harus IPA. Kalau masuk usuluddin itu biasanya buang-buangan terakhir-terakhir. Kalau sudah nggak laku di eksakta. Jadi ilmu pengetahuan itu justru yang lebih rendah, itu ilmu materi, karena dasarnya materi. Barangnya kelihatan terukur. Sebenarnya lebih jelimet yang melampaui materi yang kemarin kita sebut metafisika. Tapi bukan berarti tidak penting. Tapi ini level paling dasar dari keilmuan, yaitu ilmu eksakta. Alatnya jelas, logika. Nah, melampaui semua itu, melampaui pengertian sehari-hari, melampaui ilmu pengetahuan, ada sistem filsafat namanya materialisme. Melampaui itu bukan berarti terus tidak biasa dan tidak ilmiah, bukan berarti tidak ada hubungannya dengan sehari dan tidak ada hubungannya dengan ilmu, tapi merangkum semua itu. Dia masuk lebih dalam lagi dan menganggap sebagai materilah dasar kenyataan segalanya. Tidak ada orang bisa mikir, tidak ada orang bisa eksis, tidak ada orang bisa hidup tanpa bersandar pada yang namanya materi. Keberadaan kita di dunia, bahkan keberadaan dunia ini, itu dasarnya materi. Itu nanti materialisme. Tapi secara terminologis itu, nanti yang filsafat ini panjang, kita bahas satu sesi malam ini. Yang biasa nggak perlu saya bahas, ya ilmu pengetahuan, ya cuma kamu perlu ngerti itu aja, yang nanti didalami oleh teman-teman dari sains dan teknologi. Materi itu apa sih? Mendefinisikannya kayak kemarin. Biasanya orang melawankan materi itu sama metal, biasanya sama form, substansi itu biasanya hubungannya sama materi. Yang jelas ciri sesuatu disebut materi itu paling tidak 3. Yang pertama, mempunyai keluasan. Yang kedua, punya ruang dan waktu. Yang ketiga, bisa diakses oleh indera, panca indera. Dan untuk bisa diakses biasanya harus dia punya bentuk dan punya rupa. Di luar itu berarti dia bukan materi. Kalau tidak punya keluasan itu maksudnya dia punya manifestasi secara fisik, dia punya tidak cuma ide. Itu biasanya orang menyebutnya keluasan. Nanti mungkin ketika kita masuk ke dualismenya model Descartes, ada istilah-istilah yang pakai istilah keluasan. Keluasan itu berarti kepanjangan dari ide. Tidak cuma berhenti di pikiran, dia meluas sampai ke realitas. Itu materi. Jadi kalau cuma masih ide, itu belum materi, belum nyata. Dan yang tidak nyata bagi materialisme tidak hakiki, tidak eksis, berarti dia tidak benar, tidak ada gunanya dibahas. Maka dia harus meluas dulu, baru hakiki. Kalau cuma ide, nggak ada gunanya. Saya ingin jadi orang yang pinter, cuma ide, suruh belajar nggak mau, kuliah males, kayak namanya nongkrong gitaran, nonton bal-balan tiap hari, ya ide, nggak ada keluasannya berarti, nggak meluas. Berarti apa? Nggak wujud. Ketika itu nggak wujud, nggak perlu dibahas, dia nggak eksis. Tapi kan esensinya saya pinter, nggak peduli, nggak ada esensi. Esensi itu dibentuk oleh eksistensi. Dia harus meluas. Kalau ada wujudnya, baru bisa kamu simpulkan manusia itu hakikatnya jahat. Entahlah hakikatnya jahat apa hakikatnya baik bagi materi. Yang penting perwujudannya jahat kan? Atau perwujudannya baik kan? Kalau perwujudannya baik, berarti esensinya dia baik. Kalau perwujudannya jahat, berarti esensinya dia jahat. Itu keluasan namanya.
Yang kedua, ada ruang, ada waktu. Itu nggak perlu dijelaskan. Berarti masuk ke dimensi hidup kita. Dimensi kita ini kan dimensi ruang dan waktu. Tidak bisa dibayangkan dunia tanpa ruang, dan tidak bisa dibayangkan dunia tanpa waktu. Nanti filosof abad tengah sibuk membahas ini. Termasuk ketika membahas penciptaan itu kan repot menentukan koordinatnya ruang sama waktu ini. Bagi orang yang percaya penciptaan itu dari tidak ada, itu kan berarti tidak ada alam semesta, terus tiba-tiba Allah menciptakan. Nah, ada waktu tidak ada ini kan susah. Waktu itu kan tidak ada, itu kan dari tidak ada alam terus ada alam. Ini kan berarti ada jeda waktu. Padahal yang namanya waktu itu kan iya, siklus perputaran dunia ini. Bisa nggak ada waktu sebelum ada alam semesta ini? Bayangkannya susah. Dan itu ya bikin sibuk para filosof zaman dulu. Cuma kamu nggak perlu repot di situ lah, kamu biar dipikir mereka ya. Iya. Ya nantilah kalau kamu sudah sakti dengan teori-teori dasar ini, kita masuk ke situ kalau ada waktu. Jadi filosof abad tengah biasanya, filosof Muslim. Kalau filosof Barat biasanya yang teolog-teolog, Thomas Aquinas, Agustinus dan kawan-kawan, itu biasanya pembahasannya kayak gitu-gitu. Nah, dia harus berbentuk dan berubah. Jadi parameter paling dasar dari materi itu bisa kamu sentuh. Kalau nggak bisa disentuh, ya paling nggak bisa dibau. Kalau nggak bisa dibau, bisa dilihat. Atau paling nggak bisa didengar. Atau paling nggak bisa dirasa. Dirasa itu maksudnya banyak indera itu dipegang pakai tangan terasa, atau dijilat pakai lidah terasa. Nah, itu berarti materi pasti. Angin itu kamu nggak bisa pegang, susah pegang angin. Tapi kan kamu bisa merasakan. Dia menyentuh pipimu, angin ini berarti kan gitu. Meskipun kamu nggak bisa pegang, itu berarti materi. Ada suaranya, gelodakan, wah ini tikus mesti. Biasanya materi. Ketika ada suara itu materi pasti. Nggak mungkin suara tanpa rupa. Pasti materi. Bukan suara tanpa rupa. Nggak mungkin suara tanpa materi. Suara pasti ada materinya. Meskipun kamu nggak ngerti materinya kayak apa, ada suara, kamu nggak ngerti, yang nyampe di telingamu kan suaranya aja, tapi sebenarnya itu kan gesekan dari benda ke benda. Jadi kalau malam-malam kamu dengar suara gelodakan di belakang rumah yang gelap, itu jangan takut, itu enggak, paling enggak itu ada materi yang sedang bersentuhan. Jadi nggak mesti hantu. Hantunya juga memanfaatkan media materi kalau dia main-main sama suara. Jadi dia harus punya bentuk dan punya rupa. Materi. Jadi materialisme berarti apa? Ketika dia yakin bahwa hakikatnya dunia itu materi, berarti hakikatnya dunia itu hanya segala yang meruang dan waktu, punya bentuk, punya rupa. Nah, itu ada suaranya, saya nggak tahu apa yang jatuh, tapi pasti materi. Ya. Oke, nanti coba perhatikan. Kalau saya ngomong materi di dunia hari ini, mesti materi terus sambungannya ke nilai ekonominya. Nanti besok di materialisme historis kita lihat ada dialektika yang mengarahkan ke sana. Tapi di sini dulu. Jadi materi. Berarti apa? Materialisme adalah jadi dasar dari realitas. Semua yang disebut benar itu adalah materi. Semua hal, semua fenomena itu materi atau interaksi antar materi. Substansi dasar alam semesta itu materi. Loh, kalau ada yang di luar fisik, Pak, metafisik, itu satu di antara dua. Kalau nggak kamu ngawur, ya itu sebenarnya interaksi antar materi. Dalam agama kan banyak itu kan, hal-hal yang menurut kamu metafisik kok ya. Tapi orang tidak akan bisa berpikir, tidak akan bisa mengakses, tidak akan bisa hidup kalau tidak menyambungkannya sama materi. Karena dasar kenyataan itu materi. Isi yang ada di pikiran kita itu kan dari pengalaman sehari-hari, yang itu sifatnya materialistik. Ayo, tak tanya. Misalnya yang paling abstrak dalam agama, apa ya? Hari kiamat.
besok di hari kiamat kita akan digiring ke padang mahsyar. Bayanganmu apa digiring ke padang mahsyar itu? Ya kan, kamu dikejar-kejar sampai nyampe di tempat kayak lapangan, bilang gitu, alun-alun besar, terus semua orang, alun-alun di mana? Dunia sudah hancur. Tapi kan kamu susah, mahsyar ya lapangan, Pak, alun-alun. Jadi kita nanti ngumpul di alun-alun bareng-bareng orang dunia mulai zaman. Gitu. Susah, kamu nggak menyangkutkan materi. Besok kita amal baik dan amal buruk kita akan ditimbang. Ayo saya ngomong ditimbang, yang muncul di kepalamu apa? Timbangan. Jadi kalau di komik-komik surga neraka itu kan mesti kabari besok kamu akan dibawa ke ada timbangan besar, kamu ditaruh di bawahnya terus ditimbang. Kalau yang berat sebelah kanan itu kan bayanganmu. Kenapa kamu? Karena kamu tidak bisa berpikir di luar materi. Kalau surga digambarkan sangat abstrak mungkin nggak menarik, harus materi. Di surga itu besok kamu butuh apa aja datang, nyari buah datang, nyari apa datang. Mesti materi bayanganmu. Dan tergantung kamu besok. Kalau tak tanya sekarang, besok di surga minta apa? Mestinya kamu minta materi. Besok Pak, saya karena di dunia ini mau beli makanan yang enak nggak bisa, ya saya tak minta yang enak-enak. Karena di dunia ini nyari pacar susah, ya besok caranya di surga. Kan mesti kan bayanganmu. Apes kok saya di sini dapatnya yang gitu-gitu, saya punya yang cakep, awas lah besok di surga lah. Masa di dunia nggak bisa, besok juga nggak bisa. Kan mesti pikiranmu kan mesti di situ, materi. Nah itu makanya katanya nggak bisa. Dasarnya realitas, dasarnya bahkan dasar semua pemikiran, asas dari seluruh kenyataan itu sifatnya materi. Maka materialisme kalau pakai teori ontologi minggu lalu, dia tergolong ontologi yang monistik, hanya satu variabel. Nanti tandingannya setelah ngomong materialisme kita akan ngomong kubu ekstrim satunya, idealisme. Kayak gimana cara berpikirnya. Jadi belajar filsafat memang seperti ini. Jadi seolah-olah semuanya rasional. Ketika belajar materialisme kamu akan menganggap iya ya, benar materialisme itu. Tapi besok ketemu idealisme kamu akan juga begitu. Iya, mungkin hidup itu. Dan ya realitas memang seperti itu. Dan jangan kaget, karena hidup itu memang multidimensi. Tergantung kamu melihatnya dari sisi apa dan cara merasionalisasinya seperti apa. Makanya ledakan besar postmodern itu bukan menemukan jawaban final, tapi justru ternyata semua jawaban tentatif terhadap problem-problem yang dibahas berabad-abad, puluhan abad bahkan ratusan abad sebelumnya. Ternyata jawaban finalnya adalah masing-masing tergantung perspektifnya sendiri-sendiri, sehingga melahirkan pluralitas. Jadi capek-capek mikir mulai zaman sebelum Masehi, ternyata kesimpulannya ya ada benarnya ada enggaknya, tentatif. Sehingga melahirkan hari ini kan orang selalu perspektifnya harus nggak boleh paradigma tunggal, kan selalu begitu. Meskipun sebenarnya nggak harus begitu. Kadang-kadang ya memang kita terbatas. Realitas iya multidimensi, cuma dalam hidup kita memang harus kadang-kadang ngambil satu perspektif tertentu. Nggak bisa kita selalu cair. Meskipun bisa ganti-ganti. Kali ini saya materialistik, mungkin lain kali idealistik. Kan? Kayak orang Jabariyah, Qadariyah, hidup ini terpaksa apa bebas? Jawabannya susah. Ya kadang-kadang harus Jabariyah, kadang-kadang harus Qadariyah, kan gitu. Kadang-kadang ya terpaksa, kadang-kadang ya berusaha lah, kan gitu. Dan pinter-pinter kamu membaca realitas untuk kapan kamu harus nembak, kapan harus diem aja. Jangan kebalik. Loh iya, waktunya nembak kamu diem aja, waktunya ditembak orang kamu marah-marah. Jadi harus taktis. Harus ngerti kapan Qadariyah, kapan Jabariyah. Waktunya harus belajar, pasrah aja lah. Kalau takdirnya nilainya bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Waktunya tawakal kamu marah-marah, kok dapat nilai kurang ajar dosennya. Sudah selesai kamu. Tadi sebelum ujian kamu ikhtiar, nilai sudah keluar baru ikhtiar. Wale, cara mikirnya keliru kamu. Oke, jadi dalam materialisme berarti apa? Tidak diakui entitas-entitas non-materi.
Tuhan, malaikat, setan, roh, dan sebagainya. Kayak minggu lalu. Yang non materi bukan berarti nggak ada loh ya, bukan berarti dianggap tidak ada, tapi ketika itu dibahas secara rasional, ketika kamu sebenarnya apa sih Tuhan itu, sebenarnya apa sih malaikat itu, kamu analisis secara serius, hasilnya cuma satu, meaningless, nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Kamu bulet dong. Kalau mau percaya percaya aja, tapi dia tidak akan bisa kamu akses secara rasional. Nggak akan ketemu pastinya apa, itu susah. Tuhan itu kayak gimana susah. Mungkin sekarang kamu sudah dewasa tidak berani bayang-bayang Tuhan kayak apa. Meskipun dulu waktu kecil saya bayangkan Tuhan itu ada di atas, tinggi, besar, pakai jubah, jenggotnya panjang, terus lihat ke bawah kalau macam-macam, oh yang di. Dan kalau ada kilat itu bayanganku gitu, kalau ada kilat itu dia wah mecut. Simbah saya ceritanya gitu. Jadi kalau ada kilat itu berarti malaikat sedang mecut setan yang mau naik ke atas itu. Wah gitu, mecut. Jadi setannya itu ceritanya setannya saling sunggi menyunggi, jadi ingin mendengarkan berita di langit. Terus ketemu malaikat, malaikatnya diece, gitu terus dipenuh sama malaikat. Si malaikatnya nusuk dipecut, lahir lagi lah gitu. Habis dipecut kan sakit, terus dia nangis, terus jadi hujan. Loh itu kan cerita bumi kan, cerita fisik, cerita materi. Karena kita tidak bisa berpikir keluar dari batas pengalaman kita sendiri. Dan pengalaman kita itu materialistik. Jadi susah. Meskipun kamu bilang saya tidak suka fisik Pak, saya mencari yang inner beauty. Gak percaya aku, mesti iya. Kalau tak kasih dua, yang satu inner beauty-nya bagus tapi jelek, yang satu cakep, inner beauty-nya biasa-biasa aja, kamu milih yang mana? Kan mesti milih yang cakep. Kenapa ya? Ya memang gitu. Kalau nggak punya wajah juga kamu kan nggak mau. Iya, kan mesti raine lah, raketan. Jadi berarti makan apa? Karena isi pikiran kita itu dibentuk oleh pengalaman sehari-hari. Dan pengalaman itu kan hasil eksplorasi panca indera yang diolah oleh akal. Di luar itu sebenarnya, kalau katanya David Hume, itu cuma gabung-gabung. Jadi ide-ide metafisik itu sebenarnya kamu menggabung-gabungkan ide-ide material, sifatnya imajinatif. Di surga terus kamu imajin surga itu mungkin bentuknya kayak hotel bintang 5 yang di sana pelayannya siap melayani, kamu lihat itu imajinasi. Besok kamu akan melewati Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu jembatan yang terbuat dari rambut. Itu kan barang yang ada di sini semua. Jembatan itu dari bumi, rambut itu juga dari sini. Besok kamu kalau nyebrang ke sana, kalau nanti Idul Adha kamu kurban sapi, ya pakai sapi. Kalau kurban kambing, ya pakai kambing, kan gitu. Materi semua. Makanya kalau pengen cepet, besok kamu kurbannya pakai Jazz atau Avanza itu lebih cepat nyebrangnya kamu. Niat korban Honda Jazz gitu. Nah, itu kamu besok di surga enak nyebrang Siratal Mustaqimnya santai, kamu pakai AC. Tapi kalau masih pakai sapi masih kehujanan, kepanasan. Oke. Jadi itu kan mikir-mikir model materialistik. Neraka itu kalau kamu jatuh ke bawah, di sana semua peralatan tukang sudah siap. Mulai palu, gergaji, lenggis, ada di sana semua di neraka itu. Itu kan pandai besinya kan itu, bayangan itu kan. Coba dilihat di komik-komik neraka itu kan gitu isinya. Itu mesti pesennya di bumi itu. Pokoknya yang di akhirat pandai besi. Besok kalau kamu nakal dikepruk pakai palu, digergaji, disetrika, macam-macam. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa berpikir di luar batas pengalaman. Dan pengalaman itu ya kehidupan nyata sehari-hari. Itulah yang disasar oleh materialisme pada awalnya. Oke, kenapa sih kok banyak orang percaya, banyak orang meyakini, sadar atau tidak sadar? Sebenarnya banyak orang madhabnya itu materialis. Suka atau tidak suka, meskipun kamu caci maki setiap hari, materialisme itu saya tidak setuju, tapi sebenarnya kamu sering materialistik. Agama aja yang abstrak, toh kamu material. Sholat aja kalau nggak diiming-imingi jamaah itu dilipat gandakan 27 derajat
Ini kan hitung-hitungan materi. Tidak tahu saya itu derajat Celcius atau derajat Kelvin. Kalau derajat Kelvin itu masih dingin. Kalau cuma 27 dia karena agak panjang. Kalau derajat Celcius masih hangat. Yang 100 derajat saya tidak tahu panasnya kayak gimana. Kenapa pakai istilah derajat saya juga tak ngerti. Padahal di hadisnya nggak ada kan istilah derajat itu. Di sini jadi derajat. Tapi fisik, perhitunganmu fisik. Agama juga sama. Tuhan kan kamu negosiasinya kan pahala. Kalau pahalaku banyak ya kasih surga. Kalau pahalaku dikit diampuni aja lah. Kalau ditambahi gimana caranya. Perhitungan transaksi kita sama Tuhan itu fisik. Beragamanya materi. Kenapa sih cara berpikir ini gampang diterima? Yang pertama, bagi orang intelektual, materialisme itu menjanjikan. Dari materialisme orang, karena parameternya jelas. Sains itu lahir karena orang berpikir materialistik, bahwa ada yang bisa diukur, ada yang bisa dijelaskan, ada yang bisa dipahami secara gampang. Dari situ kan lahir sains. Kalau orang tidak percaya sains, kayak Ghazali misalnya, dia nggak percaya sains, nggak percaya kausalitas. Bagi dia kausalitas itu nonsens, nggak ada. Jadi kalau ada sebab dan akibat itu sebenarnya bukan sebab akibat, ya karena Allah menghendaki begitu aja. Air tidak menyebabkan basah, cuma peristiwa basah datang setelah airnya ada. Jadi peristiwa air membasahi dengan basahnya kain itu beda. Itu Ghazali, nggak percaya sebab akibat. Itu nggak akan bisa jadi sains. Kalau orang dipenggal kepalanya itu bukan sebabnya dia mati. Karena kalau Allah menghendaki dipenggal pun nggak mati. Agama kan banyak yang kayak gitu. Kalau cara berpikirnya kayak gini nggak akan jadi sains. Kalau makhluk hidup nggak makan 7 hari masih hidup nggak? Kalau sains kan tinggal dihitung. Oh enggak, dia pasti sudah mati karena kehabisan nutrisi, kehabisan oksigen, kehabisan. Tapi kalau kamu nggak percaya dengan sebab akibat, ya udah mesti lah. Kalau Allah menghendaki, meskipun 40 hari nggak makan, dia masih bisa hidup. Susah, sains nggak bisa jalan. Sains bisa jalan kalau kamu punya kepastian-kepastian, ukuran-ukuran parameter yang jelas. Dan itu adanya di level materi. Kalau di level rohani ya susah lagi kan. Orang nggak bisa kalau levelnya rohani, misalnya tembok ini warnanya hijau apa warnanya kuning. Kamu harus, kalau sains kan jelas ini warnanya hijau. Kalau kamu bilang nggak mesti Pak, kalau orang yang lagi stres, lagi mabuk, ini warnanya bisa abu-abu, bisa kuning. Susah lagi kan kalau kayak gitu. Jadi harus ada parameter jelas untuk perkembangan sains. Dan itu adanya di paradigma yang materialistik. Jadi kalau pacarmu marah-marah, kamu kok materi banget sih? Tidak apa-apa. Materi itu kan berarti jelas ukurannya. Kalau kamu dituntut materi kan gampang, uangmu banyak selesai. Tapi kalau kamu mau jadi orang yang baik hati, kamu mau jadi orang yang itu susah parameternya. Tapi kalau materi jelas parameternya. Begitu kamu punya mobil, oh berarti sah. Tapi kalau parameternya, kamu harus baik hati, kamu harus setia, kamu itu susah parameternya. Jadi justru lebih enak menghadapi orang yang materi daripada menghadapi orang yang spiritualis atau orang yang moralis atau parameternya rada tidak jelas. Oke. Ya itu dari sisi itu, cuma dari sisi yang lain ya tidak ngerti. Terus materialisme yang dipegangi adalah kenyataan yang simple, bukan teori-teori yang abstrak. Jadi jelas, air itu kalau dipanaskan 100 derajat mendidih, lihat aja gampang, simple. Tapi kalau orang bilang setiap orang yang sabar, insya Allah dia besok akan menang, hidupnya sukses, itu ngukurnya susah, kamu montang-panting mesti. Loh saya sabar sejak lama kok tidak sukses-sukses. Belum, nanti akhirnya mesti sukses. Boleh. Aku puluhan tahun kalau aku sabar, belum akhir itu, akhir. Itu kan susah. Kapan akhir itu? Nanti kalau sudah lahir sampai mati dia susah terus loh. Insya Allah di akhirat dia. Agamis ngomong kan sering kayak gitu. Agama kan pakai logika yang mulur, tidak jelas kayak gini, tidak simple. Maka untuk menjelaskan agama kan kamu harus panjang lebar, pontang-panting, mati-matian.
Karena apa? Karena barangnya tidak simpel. Beda kamu jelaskan, ini panas, kalau kamu pegang tanganmu melonyot. Kalau nggak percaya, pegang aja. Selesai. Dan orang, oh ya berarti aku tidak usah panas kok. Simple, realitas yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dibau, bisa dirasa. Lebih simpel itu sehingga orang secara tidak sadar sering hanyut dengan logika materialisme dalam banyak aspek hidupnya. Meskipun mungkin mulutnya memaki-maki. Oke, teori-teorinya seandainya sudah jadi teori yang materi ini, tapi ya parameternya mesti gampang. Kenapa? Karena didasarkan pengalaman yang sudah umum, pengetahuan-pengetahuan yang sudah disepakati banyak orang, di mana-mana juga begitu. Maka sebenarnya juara olimpiade matematika itu lebih gampang daripada seandainya ada juara olimpiade filsafat. Susah kalau ada misalnya olimpiade filsafat, olimpiade tasawuf, itu lebih susah lagi. Ya kan? Saya tidak tahu lomba wiritan atau lomba itu olimpiade apalah. Ya kan? Susah. Lomba istighosah, susah. Tapi kalau matematika kan gampang, hitungannya jelas, olimpiade fisika, olimpiade gitu. Kalau ada olimpiade dakwah itu susah naik. Jadi maka dia banyak dipercaya orang dalam realitas. Oke. Asumsinya sekarang. Sebenarnya asumsinya secara umum cuma dua. Ada asumsi waktu, ada asumsi materi. Materi asumsi zat. Zat itu kan nama lainnya materi. Ada beberapa ahli filsafat yang karena agak anti barat, ketika menerjemahkan materialisme ke dalam bahasa Indonesia, dia tidak mau pakai istilah materialisme. Materialisme diterjemahkan pandangan serba zat. Jadi terjemahannya materialisme itu serba zat. Kalau idealisme terjemahannya serba ruh. Nah, jadi kalau kamu tidak suka istilah materialisme, ya pakai aja serba zat. Jadi kalau ada cowok matre berarti cowok yang zat. Suka zat dia. Nah, asumsi pertama adalah asumsi menurut proses waktu. Kenapa sih materi lebih penting daripada form, matter itu lebih penting daripada form, ide lebih penting daripada substansi materi? Karena lama sebelum manusia punya ide atau dia lahir ke dunia, dunia atau alam materi ini sudah ada. Sebelum ada pemikiran tentang dunia, dunianya sendiri sudah ada. Maka yang lebih dulu sebenarnya lebih substantif daripada karena ide, pikiran itu munculnya belakangan. Pengalaman itu kan mengalami dunia sebelum ide. Kamu mengalami pacaran dulu baru bikin teori tentang pacaran. Berarti lebih dulu pasti dari segi waktu materi ini dibandingkan ide. Jadi segala yang lebih dulu kan dianggap lebih substantif dibandingkan yang datangnya kemudian dari sisi sekuennya. Sehingga orang materialisme menyebut ya berarti lebih urgent materinya. Dia berarti substansinya. Dia berarti bahannya realitas. Itu materi. Kalau ide munculnya belakangan. Dari segi zatnya juga begitu. Ide dan materi. Orang tidak bisa berpikir tanpa ada materi bahan. Bahkan berpikir itu pun pakai yang namanya otak. Nggak ada otaknya, nggak bisa mikir. Kalau kamu habis kebentur, apa ada orang kecelakaan terus kepalanya kebentur, kan otaknya cedera, itu mikirnya ya mesti wah. Itu pendapatnya materialisme kan gitu. Gegar otak itu kan terus jadi orangnya agak aneh-aneh gimana gitu. Kenapa? Otaknya cedera. Gak ada apa-apa ketawa sendiri. Kalau diajak ngomong ngelantur. Jangan-jangan. Jadi kalau kamu punya teman kayak gitu, coba diperiksakan jangan-jangan otaknya cedera. Jadi ternyata berpikir tergantung materi yang namanya otak. Katanya materialisme. Meskipun kamu beda Pak, mikir itu ruhania. Kalau otak itu kan fisik loh. Tapi fisik yang namanya otak ini ketika dia berubah, ketika dia kacau, ketika dia rusak, aktivitas berpikir yang kamu sebut rohani juga ikut rusak loh.
Jadi kalau saraf-saraf di pikiranmu suplai hormon, suplai zat-zat kimia tertentu kacau, ya caramu mikir juga kacau. Dunia rohanimu juga kacau. Makanya ada aliran namanya behaviorisme dalam psikologi. Itu kan mungkin dulu pernah tak ceritain bagaimana orang jatuh cinta, orang patah hati, orang seneng, orang sedih, itu ada zat kimia tertentu yang dikeluarkan oleh otak dan itu mempengaruhi. Kamu jatuh cinta, jangan dianggap jatuh cinta pada cewek itu fenomena rohania. Itu bagi materialisme, behaviorisme di psikologi itu sebenarnya fenomena fisik. Begitu lihat cewek cakep, langsung hormon, kalau kamu normal loh ya, hormon produksi, hormon ini diproduksi massal dan wah, sehingga kamu terbayang-bayang terus. Karena ini saya lupa namanya, tapi ada hormon seperti itu. Itu yang bikin orang kalau pacaran itu seolah-olah dunia kiri kanan nggak ada siapa-siapa. Meskipun pikiranmu masih sehat, tapi kamu ke situ terus. Jadi bukan pikirannya ternyata, tapi ada hormonnya yang nyetir caramu berpikir. Kalau di penelitianku kan tak sebut itu yang filsafat cinta itu. Saya lupa tahun 2001 yang diterbitkan kolam itu. Jadi kalau hormon jatuh cinta ini ternyata diproduksi tidak selalu dan tidak massal, terbatas. Jadi paling seandainya kamu pakai tiap hari hormon jatuh cinta itu, ketika jatuh cinta kamu tiap hari bikin puisi, tiap hari yang-yangan, tiap hari SMS-an, itu tidak lama, paling lama 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun biasanya sudah tidak kayak waktu kamu jatuh cinta pertama, karena mulai berkurang zat kimianya. Bisa-bisa habis kalau kamu pakai tiap hari. Jadi rasanya beda. Kalau kemarin lihat yang lain itu sudah ada yang cakep sekalipun, begitu 2 tahun kok banyak ya yang lebih cakep dari pacar saya. Iya. Yo, makanya kalau pacaran jangan boros. Irit dikit-dikit lah. Hemat. Iya, dihemat, jangan dihabis-habisin. Ini kayak listrik ya. Iya, jangan SMS tiap hari, antar jemput tiap hari, gombal-gombalan tiap hari. Buat apa? Dikit-dikit aja. Kecil. Iya, yo kira-kira setengah tahun sekali lah. Kayak musuhan. Ya, kayak musuhan. Kalkulasinya biar awet. Kalau dibilang kamu kok tidak setia, tidak pernah SMS, tidak pernah tenang aja, biar kita awet. Awet sekali. Nah, kalau diborosin jadi kacau. Jadi biar kita awet lah jangan. Dan coba nanti kalau ada yang belajar psikologi atau sekali-sekali bikin kajian psikologi yang behavioristik itu, hampir semua fenomena itu sebenarnya ada hormon-hormon tertentu yang ngatur. Gitu loh. Oke. Jadi dan yang disebut rohani itu kan asumsi terakhir. Yang kamu sebut mental kayak rohani, kayak jiwa, kayak itu sebenarnya kan kondisi pikiran. Saya sedang nyaman, Pak. Jiwa saya sedang tentram. Ini kan kondisi pikiran. Dan ternyata kalau diteruskan kayak tadi, begitu dinaikkan ke kondisi pikiran juga tergantung otaknya. Kalau otaknya sehat ya lurus-lurus saja, tapi begitu otaknya error, jadilah. Makanya kalau kamu sedang stres luar biasa ke dokter kan dikasih obat penenang. Obat penenang itu kan ini obat rohani, ini berarti langsung arahnya ke enggak, itu yang diserang kan otakmu biasa aja, otak fisik. Bukan menyerang otak rohani, enggak ada obat yang arahnya ke rohani. Arahnya mesti ke fisik. Nah, makanya katanya kelompok materialisme enggak lah. Yang kamu sebut rohani, yang kamu sebut gaib, yang itu sebenarnya fenomena-fenomena pikiran, fenomena-fenomena otak. Kamu aja yang terpengaruh. Karena otak ini kan gampang sekali dipengaruhi, gampang, potensinya luar biasa yang sering kita nggak bisa menggali, dan banyak daya-daya yang tidak tersentuh. Termasuk kadang-kadang memancing histeria massa. Pas saya kesurupan, dia kesurupan. Jadi itu sebenarnya ada salah satu daya yang bisa memancing ke situ. Itu yang kadang-kadang bikin. Kalau saya menguap, angop, kalau bahasa Jawa ini angop ya. Angop, bahasa Indonesianya menguap. Menguap itu uapnya keluar semua. Nah, itu biasanya nular. Teman sebelahmu juga ikut menguap. Itu sebenarnya ada satu daya di otakmu itu, saya lupa namanya, harus baca di mana itu, terpengaruh juga. Ketawa juga begitu. Yang satu ketawa, yang lain ketawa. Padahal mungkin tadinya maunya nggak ketawa, nggak lucu dulu, kok yang lain ketawa. Maka terdahululah kamu ketawa.
Itu kan otak. Atau kadang-kadang sinyalnya lemah, jadi yang lain sudah selesai ketawa. Dia ketawanya belakangan. Kenapa? Mungkin konstruksi otaknya beda, sinyalnya agak lemot. Ya. Jadi fisik ternyata katanya materialisme ya. Nanti lawannya baru tak jelaskan minggu depan, minggu-minggu yang akan datang. Ciri-cirinya apa? Berpemikiran materialisme itu, yang pertama, segala yang ada itu asalnya materi. Itu nulisnya salah, bukan makdah tapi madah. Ya. Kalau makdah ya, istrinya makdah nanti. Jadi ya, ini ngopi dari wet, jadi wetnya salah ikut salah. Jadi segala yang ada, apa eksistensi, apa substansi, sudah tak jelasin minggu lalu, itu asalnya dari materi, baik langsung atau tidak langsung. Dunia rohanimu itu sebenarnya imitasi dari dunia materi. Kalau kamu disuruh menjelaskan, mendiskusikan dunia yang kamu sebut rohani itu, biasanya kamu analogikan dengan dunia materi. Apa aja? Dunia gaib, hantu. Itu kan konstruksi hantu menurutmu orang Indonesia. Itu kan ya sesuai bayanganmu yang ngeri-ngeri. Pokoknya ngeri itu kalau misalnya rambutnya lihat-lihat terus ada darahnya, ada itu, jadi ngeri versi Indonesia. Mungkin yang di barat beda lagi. Ngeri itu kalau pandangan matanya tajam, orangnya sih bersih, tapi itu jadi beda. Maka hantu versi barat sama hantu versi Indonesia beda. Itu sebenarnya imajinasi materialnya aja untuk menggambarkan dunia itu. Apa hantu itu kayak gitu ya nggak tahu. Apalagi Indonesia imajinasinya luar biasa. Ada suster ngesot, ada apalagi film-film yang baru-baru itu, ada pocong goyang pinggul, ada aneh-aneh, suster keramas, suster ngesot, pocong galau, ya kan, imajinasi. Kalau di barat kan beda lagi. Kalau ada hantunya, misalnya bayangannya hantu itu kayak vampir, itu kan pakai jas, pakai dasi, cakep, mulus. Kalau di Indonesia kan pocong, kuntilanak, apalagi wewe gombel, apalagi genderuwo, soalnya nggak ada yang cakep sama sekali. Sundel bolong, sudah cakep-cakep tapi bolong. Terus tuyul, ya kan, hantunya nggak ada yang kaya, karena imajinasi Indonesia kan kita lama nggak kaya, jadi hantunya miskin semua. Kuntilanak itu ya bajunya secara fashion kan jelek ya, itu terus. Tuyul apalagi nggak pernah pakai baju, pakai kolor aja. Sopan. Ya. Apalagi yang sudah besar, kolornya nggak pernah ganti warna hijau, terus kolor hijau. Imajinasi material itu sebenarnya dari pengalaman sehari-hari. Nggak tahu kok ketemunya warna hijau itu dulu dari mana ya orang ngerti pokoknya. Kolor hijau, dan kamu tiba-tiba ngeri dengan kolor hijau. Imajinasi material. Padahal kamu mungkin sejak dulu ada orang ngesot itu biasa-biasa aja, tapi begitu ada suster ngesot terus bayanganmu, wah ini ngeri ya kalau ada orang ngesot itu kan susah. Suster ngesot itu kan nggak bisa lari, nggak bisa tapi kamu kok takut, kan biasa aja. Ya kan? Lu sak banter-banter ngesot kan lebih cepat kamu jalan, apalagi lari, dan itu kamu takut. Apalagi pocong. Pocong itu kan diikat atas bawah, dan kamu takut. Jangankan itu, saking fobianya ngomong kayak gini aja, kamu tidak berani, jangan diomongkan. Kalau diomongkan nanti dapat. Nah, itu mindsetnya orang Indonesia. Kalau nggak percaya, coba ini serius. Di pojok sana itu ada seorang perempuan yang sejak tadi ngelihat ke sini. Dia sejak tadi ikut senyum-senyum. Kalau kamu ketawa, dia ikut ketawa. Dan percayalah nanti kalau ada malam-malam di sini sendirian, ada suara gludak, itu dia langsung rambutnya naik. Iya, ini serius loh ya. Gue takut ya. Dan kamu sudah deg-degan kan aku ngomongnya itu. Tapi serius saya. Oke, tak lanjutin, itu urusanmu. Sekarang kelolalah sendiri rasa dirimu. Oke, kalau materialisme dia tidak yakin ada yang goib-goib.
Gaib itu ya kreasi mental. Dan mental itu ya pengaruh tadi, pengaruh otak, pengaruh pikiran, pengaruh. Itu karanganmu aja. Buktinya ya wajahnya bisa macam-macam. Ada penelitian, mungkin kamu pernah baca bukunya tentang mati suri. Mati suri itu sebenarnya belum mati kan. Dia masih ya antara-antara lah. Dan pengalamannya itu sesuai dengan tradisinya masing-masing. Yang Kristen merasa ditemui Yesus, yang Islam merasa ketemu malaikat, yang macam-macam. Ada yang ketemu saudaranya, ada yang ketemu sesuai imajinasi setiap harinya dia. Mungkin ketemu pacarnya yang lama, atau ketemu bapaknya yang dikangeni, atau pokoknya selalu sesuai dengan apa yang ada di bawah sadarnya. Jadi kalau saya mati suri ketemu Yesus ternyata, jangan keburu berarti memang benar Kristen ini bukan Islam. Tidak, itu sebenarnya dari manifestasi bawah sadar. Karena kalau sudah mati beneran, tidak mungkin dia bisa kembali. Mati suri. Kalau mati suri itu kan dari kondisi state ketika sebenarnya masih ada relasi antara rohani sama jasmaninya, cuma jasmaninya sudah sangat parah sehingga tidak merespon sinyal dari rohaninya, kan gitu aja. Sehingga memori bawah sadarnya naik semua. Kan fenomena itu. Tapi kan kalau ada yang kayak gitu kan kamu terus, wah luar biasa, kamu anggap dia sudah mengembara di dunia spiritual. Padahal itu biasanya bawah sadar. Mimpimu kan itu sebenarnya kayak kalau kamu mimpi kan sebenarnya manifestasi bawah sadar semua. Yang namanya bawah sadar itu nggak bisa dikontrol. Biasanya kalau kamu sudah bercita-cita, saya pingin nanti malam ketemu dia, tidak ketemu mesti. Kenapa? Karena kamu sudah tarik dia dari bawah sadar ke atas sadar. Tapi ketika otakmu sampai di level beta, itu biasanya bawah sadarnya ke atas sendiri. Kalau banyak data tentang pacar lama, dia akan naik sendiri ke atas waktu kamu tidur. Tapi kalau sudah kamu lamunkan tiap hari, berarti dia sudah bermain di kepalamu, ya dia tidak akan muncul lagi. Berarti dia sudah di atas, nggak perlu ketemu waktu tidak sadar. Psikologi yang bisa begitu. Terus cirinya materialisme yang ketiga adalah satu-satunya parameter yang valid untuk mencapai pengetahuan adalah panca indera. Pakai akal ya, tapi akal harus dapat bahan dari panca indera. Kalau akal murni yang dikritik oleh Immanuel Kant, akal saja, maka dia tidak ada gunanya. Pemikiran yang a priori itu dari akal ke akal itu biasanya sifatnya tautologis, tidak ada gunanya. Dosen adalah orang yang mengajar di kampus, itu tautologis, nggak ada gunanya. Pemikiran akan produktif kalau itu tadi sumbernya pengalaman panca indera. Kalau pakai panca indera, kamu akan dapat data baru. Tapi kalau akal saja dikira-kira, ya hasilnya spekulasi. Jadi katanya materialisme, ya satu-satunya yang valid. Kalau kamu ingin jadi orang kreatif, pengetahuannya banyak, ya andalannya harus panca indera. Saya mikir sendiri juga nanti ketemu Pak, tidak bisa. Data yang baru, data yang valid itu tetap panca indera andalannya. Katanya materialisme. Karena dasar semuanya panca indera untuk memperoleh ilmu, maka tata hidup individual dan sosial bagi seorang materialistis, seorang yang materialis itu ilmu. Ketika dia ilmu berarti harus ada sumber pengalamannya yang didapat dari panca inderanya. Bukan agama, bukan tradisi. Itu tak terjemahkan langsung aja, bukan tradisi yang tidak masuk akal. Bukan mitos-mitos, akal. Jadi realitas kita sehari-hari harus dijawab dengan ilmu, bukan dijawab dengan mitos. Baik mitos itu dari agama maupun dari tradisi, katanya kelompok materialis. Kenapa? Karena kalau begitu itu ilmu berarti jelas ukurannya, manfaatnya jelas, bahayanya jelas. Tapi kalau dari mitos, dari agama, dari tradisi sering-sering tidak jelas. Kamu disuruh A, tidak tahu mengapa, disuruh B juga tidak tahu mengapa. Tradisi Jawa misalnya kita harus membuang tumpeng di laut setiap hari apa gitu kan. Itu tradisi jelas. Mungkin agama marah-marah, tapi secara ilmu masuk tidak ya? Kira-kira harus buang tumpeng tidak ya? Atau jangan-jangan daripada boros besok simbolik aja lah tumpengnya, jangan diganti tumpeng yang serius, mungkin diganti tumpeng plastik aja loh ya simbol.
misalnya takut. Enggak, itu nanti kan penghuni laut selatan, itu goib lagi. Jadi cara berpikirnya ilmu, dan ilmu itu ya kayak tadi sumbernya panca indera, bukan tradisi. Kalau itu tradisi, ukuran benar salahnya yang susah. Orang bisa debat pakai 1001 dalil, tapi membuktikan kira-kira pasnya apa susah. Agama kan gitu, aliran A, aliran B, madzhab A, madzhab B, itu kan dari akal ke akal. Pasnya gimana nggak tahu. Besok kalau kamu mau jadi peserta bom bunuh diri, begitu kamu meninggal, kamu akan dijemput bidadari yang jumlahnya berapa? 7 ya? Berapa? Banyak kok itu, tidak cuma 7, 70 berapa? Itu kan kamu bisa debat 3 hari 3 malam tentang itu, tapi ya susah kalau nggak ada bukti fisiknya. Itu yang katanya orang-orang materialisme, meaningless, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Yang setuju juga tidak punya dasar, yang tidak setuju juga tidak punya dasar. Itu materialisme. Karakternya berarti seorang materialis yang pertama, dia akan mencari jawaban bagi semua problem pengetahuannya dengan menggunakan metodologi yang objektif, positivistik. Objektif itu berarti yang basisnya adalah objek, bukan asumsi-asumsi, bukan pandangan-pandangan subjektif. Dan positivistik. Positivistik itu yang terukur, yang positif, jelas secara empiris dan masuk akal. Hanya itu yang diterima oleh materialis. Jadi kalau ada masalah apapun, ya dilihat secara objektif, dilihat parameter-parameter fisiknya, dilihat bagaimana pendayagunaan akalnya dan seterusnya. Yang kedua, deterministik. Jadi dia punya pandangan bahwa setiap peristiwa itu pasti ada logikanya. Setiap kenyataan pasti ada strukturnya, pasti ada polanya. Dan itulah yang dikejar. Kalau dalam bahasa agama, kejarlah sunatullahnya. Sunatullah itu kan hukum yang ada di alam semesta ini, yang sifatnya given. Given itu ya terberi. Terberi itu maksudnya dia ada, tinggal kamu pahami, tinggal kamu kejar. Ini sistemnya kayak gimana sih? Jadi alam semesta ini tidak aneh, tidak misteri. Misteri itu kan hanya ketika kamu belum tahu jawabannya. Begitu tahu jawabannya, oh ya, cuma kayak gitu aja. Makanya Allah itu ngasih mukjizat para nabi kan nggak sama, sesuai logika zamannya. Kalau mukjizat sekarang kan banyak yang misterinya terbongkar. Seandainya mukjizat itu turun di sini mungkin ya biasa aja. Nabi Musa itu bisa nyebrang laut tanpa naik kapal. Kan sekarang biasa. Misalnya kemarin ke Madura nggak naik kapal, ada Suramadu, nyebrang aja biasa aja. Itu nyebrang laut kan gitu. Nabi Daud itu kalau dia ngaji di sini, dia teriak, orang dari sana bisa kedengaran, orang dari kecamatan sebelah bisa kedengaran kan. Di antara mukjizatnya Nabi Daud kan itu. Tapi kalau hari ini kamu dipameri mukjizat kayak gitu kan tidak kaget. Biasa aja kok pakai HP, nggak usah teriak, bisi-bisi aja kedengaran. Ya kan? Ketika misterinya terbuka ya selesai. Nabi Ibrahim itu dibakar tidak mempan, gampang Pak. Dia pakai bajunya pemadam kebakaran yang anti api itu, tidak dibakar juga tidak mempan. Jadi banyak misteri-misteri terus kamu jadi, oh berarti mukjizat itu mungkin ya peristiwa alam yang mendahului. Orang belum paham itu terus paham. Makanya Nabi Isa itu kan di antara mukjizatnya menyembuhkan orang sakit lepra. Zaman sekarang kan biasa aja, itu bukan mukjizat Pak. Tapi zaman itu mukjizat. Jadi sesuai logika zamannya. Jadi mungkin memang kuasanya Allah itu bukan ngasih sesuatu yang luar biasa, tapi membuka sesuatu yang pada masanya belum terbuka, belum orang paham. Itu diantara teori tentang mukjizat itu seperti itu. Kayak dulu saya di Iran pernah ada kan yang memang mazhabnya seperti ini. Jadi kalau Nabi Musa tongkat jadi ular, itu gampang. Sebenarnya tongkat itu memang bisa jadi ular, cuma prosesnya dipercepat. Kalau tongkat kamu tancapkan di tanah,
Dia akan tumbuh terus punya buahnya, nanti buahnya dimakan ular. Loh, tongkatnya jadi ular sekarang. Jadi itu prosesnya, jadi tongkat dilempar akhirnya jadi ular. Wes bola kayak gitulah. Intinya teori-teori yang seperti itu. Kan banyak mujizat-mujizatnya para nabi yang aneh-aneh itu. Nah itu sebenarnya sunatullah aja, ada hukum alamnya. Tapi ya ada setiap peristiwa ada sebabnya. Makanya perjalanan fisiknya Nabi Isra Mi'raj itu, yang Mi'raj mungkin mukjizat cuma karena itu perjalanan batin, nggak bisa diukur Mi'raj. Tapi yang Isra kan kelihatan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Zaman itu mukjizat, tapi mungkin sekarang enggak. Orang bisa kok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa paling sekejap, kalau naik jet naik apa tertentu bisa loh, sekali bisa nyampe langsung. Jadi ada determinisme, ada sunatullah, ada sistem di alam semesta ini yang tinggal kamu baca kok, tinggal kamu cari rahasianya, nanti akan ketemu. Tidak ada yang sekarang kamu sebut gaib, yang sekarang kamu sebut misteri, itu hanya belum terbongkar aja rahasianya. Zaman dulu kan banyak, wah ini wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi sekarang, oh itu tuh, kalau cuma itu ya paham lah. Kan gitu. Sekarang kan banyak kan yang kayak gitu. Dulu kamu serahkan pada Allah karena kamu anggap ini kuasanya Allah. Tapi sekarang, jadi sebenarnya ada itu yang bikin terus katanya orang materialisme, jangan-jangan ya semuanya yang kamu sebut misteri, kamu sebut gaib itu hanya hari ini sebelum terbongkar aja rahasianya. Besok kalau sudah terbongkar mungkin kamu melongo aja. Allah kalau gitu aku tidak segitunya dulu. Kan gitu. Kayak kamu, apalah kan banyak praktek agama-agama yang baru kamu sadar, begitu ngerti ilmunya, ngerti teorinya, kalau gitu dulu aku nggak capek-capek kayak gitu. Sama aja. Cirinya orang pintar kan gitu. Begitu kamu tahu rasanya, dulu saya begitu masuk masjid harus sholat tahiyat masjid, tapi tambah pintar ada teori baru. Ternyata pahalanya baca tasbih, tahmid, subhanallah itu sama kayak tahiyat masjid. Ngerti gitu nggak usah capek-capek. Sekarang begitu. Kan terus mesti gitu kan. Jadi makanya agama itu gampang. Semakin kamu pintar, agama itu semakin gampang. Kayak kamu kalau kan sering tak contohin sholat itu kan. Dulu waktu kamu belajar sholat pertama kali kan mesti sholatnya lama itu kan. Takbir, serius. Doa sebelum sholat dibaca. Soli panjang banget itu kan. Sebelum sholat baca surat An-Nas, dibaca beneran, dianut beneran. Nanti habis takbir baca iftitah, dibaca beneran. Semakin kamu pintar kan semakin. Sunnah tau, sunnah ya nggak sunnah. Ya kan kalau sunnah ya iftitah. Iftitah sunnah ternyata. Ada usah iftitah sunnah. Terus lama-lama kan kamu terus jadi cepet. Jadi kalau ada orang yang sholatnya masih lama itu berarti levelnya masih. Jadi lebih pintar aku berarti levelnya masih pemula, beginner ya. Sholatnya masih lama. Harus cepet. Oke. Jadi tidak percaya pada yang supernatural. Yang kamu anggap supernatural di luar nalar itu sebenarnya tinggal cari rahasianya. Dulu Ponari punya batu yang bisa menyembuhkan orang, coba dicek. Jangan-jangan batu itu punya khasiat apa? Atau jangan-jangan sebenarnya itu kekuatan sugestif. Saya bilang tadi kekuatan pikiran. Pikiran itu luar biasa pengaruhnya. Sehingga orang yang ketemu Ponari aja merasa sudah sembuh itu ada. Gak usah nunggu dikasih batunya. Itu kan kekuatan sugestif. Jadi yang gitu-gitu itu sebenarnya ya fisik juga katanya materi. Cuma kita belum ngerti, belum paham rahasianya aja. Itu misteri. Yang kita sebut misteri, supernatural itu sebenarnya fenomena fisik yang belum terbongkar rahasianya. Nah itu karakter. Yang terakhir reduktif, reduksionistik. Jadi semua fenomena, semua fakta itu direduksi ke dalam aspek fisiknya. Itu materialis. Kalau kamu bilang, alah ujung-ujungnya duit, nah itu kan reduktif. Semua hal direduksi jadi uang. Pokoknya ada uang, semua beres. Nah itu reduktif kan. Semua hal direduksi di materi, di aspek materinya. Dan reduksi itu kan biasanya hal yang kompleks dijelaskan di salah satu sisinya. Hal yang banyak keseluruhan dijelaskan di satu bagian kecilnya. Itu reduksi. Dan bagian kecil kalau di materialisme ya materinya itu. Manusia berarti yang paling substansi, yang paling asasi itu ya materinya, fisiknya. Fisik
menentukan, kalau kamu percaya ada rohaninya, menentukan rohani. Fisik menentukan jiwanya, pikirannya. Jadi otak itu menentukan pemikiranmu. Kalau otakmu nggak sehat, pikiranmu juga tidak akan sehat. Kalau pikiranmu nggak sehat, ya berarti jiwamu nggak sehat. Kan gitu. Jadi reduksinya pada aspek fisiknya saja. Itu karakter materialisme. Kita lihat sejarah filsafat ternyata diawali dari materialisme. Masih ingat Thales? Thales orang Jawa gitu ya. Kan Thales gitu. Kalau kamu tidak percaya, bacanya memang Thales. Iwan Thales. Thales, Bode dan kawan-kawan itu. Jadi diawali dari lahirnya filsafat. Kan filsafat itu pertama mendobrak mitos. Dan cara dia mendobrak mitos itu kan pakai akal. Dan cara berpikirnya masih materialistik. Masih nyari intinya alam ya. Inti alam itu kan macam-macam. Ada yang bilang, oh intinya alam itu air. Ada yang bilang api. Ada yang bilang udara. Ada yang bilang angin. Terus dirangkum jadi satu, lahirlah Avatar. Air, api, udara, angin. Loh itu filosofis. Awalnya teorinya, meskipun terus jadi kartun. Kuasailah 4 unsur itu, kamu menguasai kehidupan. Itu orang Yunani kan yang bilang itu. Jadi setiap makhluk katanya itu punya 4 variabel ini, tergantung banyaknya yang mana. Makanya di manusia ada unsur apinya, ada. Meskipun saya tidak tahu unsur apinya apa. Kalau dulu dosenku ceritanya, kalau nggak percaya ada unsur apinya, buktinya kalau kamu marah kan terus matanya merah. Ya meskipun merah itu apa ya, terus api. Merahnya mata mungkin karena darahnya ke atas, karena tensinya naik terus jadi matanya jadi merah. Tapi apa itu ya api ya mungkin. Api itu kan mungkin simbol dari hasrat. Kalau orang apinya sudah padam berarti nggak berhasrat pada apa-apa. Jadi api ada aspek tanah, ya kan? Adam kan ciptaan dari tanah. Kalau dulu membuktikan aspek tanah itu kan gampang. Kamu jangan mandi 1 hari terus usaplah tanganmu, tanahnya akan keluar. Cara paling mudah. Jadi kalau kamu ada orang bilang, kamu kok nggak mandi berhari-hari? Nah, saya cuma ingin buktikan apa benar manusia itu dari tanah. Ternyata benar. Tanah kok nempel di baju, nempel di kaos. Berarti memang dari tanah. Angin juga begitu ya. Dalam dirimu kan oksigen itu kan penting. Nggak usah cerita kalau angin. Air 70% malah dalam dirimu. Makanya katanya Thales, mungkin inti paling inti, meskipun ada 4 unsur itu ya janjane intinya air. Tapi itu kan cara berpikir materialistik kan. Jadi ngejarnya juga lewat materi. Dan yang paling terkenal kan Demokritos, yang namanya menginspirasi sebuah madhab politik yang paling terkenal, demokrasi. Dia punya teori atom, mirip dengan teori atom di biologi modern, bahwa semua hal, semua materi itu terdiri atas atom-atom. Jadi alam semesta ini konstruksinya adalah rangkaian atom-atom, gerak antar atom, gesekan antar atom. Ya istilahnya atom. Meskipun nanti dalam fisika modern ternyata yang disebut atom itu tidak semata-mata materi, tapi juga energi. Silahkan yang ngerti fisika diperpanjang. Kalau saya nggak terlalu paham teori atom di fisika, karena ngertiku cuma bom atom sama kacang atom. Teori atomnya ruwet gitu kalau di fisika sama matematika. Jadi Demokritos. Yang kedua, dan ini setelah era Yunani terus dipotong oleh munculnya agama-agama besar. Dari yang agak bercorak realistik, materialistik, terus ketika muncul agama besar, orang terus belok ke ranah idealistik, agama-agama, porosnya pada Tuhan, sehingga materialisme tidak laku. Dunia ini dianggap siksaan, dunia ini dianggap menipu, dunia ini dianggap palsu. Cuma ternyata peradaban manusia defisit luar biasa ketika punya paradigma yang semacam ini. Defisit.
Kenapa kok Islam jaya? Iya, karena Islam mengadopsi cara berpikir Aristotelian yang realistik, realisme, sehingga sainsnya bisa luar biasa. Sementara Barat yang mengadopsi Plato yang neoplatonik, cenderung agak mistik, cara berpikirnya kamu sebut terus jadi abad kegelapan. Karena sains nggak bisa berkembang dalam paradigma yang mistik serba idealis. Sains akan berkembang dalam paradigma yang realistik, seperti Islam zaman dulu. Meskipun Islam kemudian ketika Barat sadar dengan kekalahannya terus belok lagi ke arah dunia realistik, Islam malah beloknya ke idealistik. Islam terus belok ke sufi karena kalah. Secara politik kalah itu kan paling gampang, kalah dan menghibur diri itu kan larinya ke tasawuf. Lari ke yang ideal-ideal, kalah di dunia tidak apa-apa. Ya kan gitu mesti. Di akhirat menang, biarkan orang kafir merajalela, yang penting kita diridhoi oleh Allah, kan mesti gitu. Jadi, ya itu kan cara berpikirnya orang kalah. Jadi biar masih tetap bisa ketawa-ketawa, yo kamu harus punya, kan gitu. Jadi abad tengah goyang, terus booming lagi, meledak lagi cara berpikir materialistik di era setelah Renaissance of Claro, pencerahan di Barat, era scientific revolution. Ada booming revolusi ilmiah sekitar abad 17. Teori-teori baru, gravitasi, tentang rotasi bumi dan seterusnya, yang luar biasa itu kan kamu tahu sendiri, yang kamu nikmati hingga hari ini. Jasanya booming ilmu pengetahuan itu. Cara berpikirnya materialistik. Jadi kamu boleh tidak setuju terhadap materialisme, tapi sebenarnya jasanya besar untuk peradaban kita hari ini. Kalau nggak ada materialisme, saya nggak akan kayak hari ini. Nggak akan ada HP, nggak akan ada laptop, nggak akan ada mikrofon. Semuanya serba wallahu alam bisawab. Kalau pakai paradigma, iya kan? Kalau agama kan selalu begitu. Sudahlah, jangan sudah susah. Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah yang tahu mana yang benar, mana yang iya. Padahal akal kita itu kan sebenarnya kan wahyu, setengah wahyu yang kedua. Makanya Al-Quran bolak-balik bilang afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu kan dalam rangka membaca ini sebenarnya. Materialisme saya tidak tahu, cuma kesan saya tidak salah sih. Cuma ya kayak tadi dia reduktif, membaca realitas hanya dari sisi ini. Padahal sebenarnya realitas itu mungkin multidimensi. Meskipun banyak orang yang mati-matian anti dengan materialisme. Nah, era scientific revolution ini nanti mengimbas. Ini kan dunia eksakta, dunia ilmiah. Dalam sejarahnya kemudian dia masuklah ke dunia sosial dan humaniora. Masuk ke kajian agama, masuk ke kajian ilmu sosial seperti materialisme historisnya Karl Marx, masuk ke materialisme kultural, yaitu ada materialisme kulturalnya Marvin Harris. Saya tidak tahu, mungkin kalau moodnya ada setelah materialisme historis kita bahas materialisme kultural. Ini teorinya agak baru, materialisme kultural, tapi luar biasa bagi penggemar kajian antropologi. Saya baru bikin tulisan panjang lebar tentang Marvin Harris. Kalau ada yang mau boleh. Kalau yang behaviorisme, yo kamu carilah psikolog-psikolog untuk bahas ini. Bahwa sebenarnya fenomena manusia itu fenomena materialistik. Dasarnya materi. Jadi ini ilmu ini luar biasa. Agama pun kemudian terimbas materialisme kan. Parameter-parameternya fisik. Yang paling terasa kan di fikih. Fikih itu kan dialektika fisik orang beragama. Hukum-hukum fikih itu kan hukum-hukum fisik. Dan itu paradigmanya biasanya positivistik. Halal atau haram. Kalau level ini namanya halal, kalau level ini namanya haram, kalau ini kan parameter-parameternya jelas, tegas, eksak. Sumbernya realitas, pengalaman. Jadi di antara kajian agama, kajian Islam yang dekat dengan ilmu eksakta itu sebenarnya fisik. Fikih. Kalau akidah agak dalam masuknya, apalagi filsafat, apalagi tasawuf. Tapi fikih ini fisik. Ya meskipun kadang-kadang realitas fikih itu berjarak dengan realitas sehari-hari, tapi basisnya dia fikih. Kalau saya belajar fikih kadang hukumnya aneh-aneh, itu kan ngarang sebenarnya, tapi kan basisnya fisik. Ya kalau saya di pondok dulu kan
Biasanya Pak Yai itu membahas hukum yang kadang-kadang di realitas juga nggak ada sampai segitunya, tapi dibahas. Bahasul masail mas. Gimana kalau kita sholat terus bajunya ini benangnya lepas satu panjang sekali sampai di luar masjid sana. Kok dilala jatuhnya pas kotoran. Itu sholatnya sah apa enggak? Loh, kan aneh-aneh kan hukumnya. Mikirnya susah dan itu dibahas berhari-hari itu kan pakai bahasul masail kilo-kilo. Padahal ya gampang. Kalau Pak kayak gitu potong dulu baru sholat. Nah, ini panjang kan. Gimana kalau saya mau wudhu, airnya sumurnya ada, tapi tidak ada timbul, tidak ada ciduk sama sekali. Ada ciduk cuma satu, itu pun dari kulitnya babi. Aduh, susah nih. Ini wudhu apa enggak ya? Kalau wudhu kok ya kulitnya babi. Kalau tidak wudhu, masa sholat tidak wudhu? Apa tayamum aja? Apa ya pakai itu aja tidak apa-apa, kulitnya dari babi. Susah. Jadi pikir kan, jadi hukumnya kadang aneh dan yang tidak terpikirkan itu bisa muncul kalau dipikir. Tapi itu ilmu yang paling dekat dengan dunia eksakta. Paradigmanya biasanya parameternya akan jelas. Kalau tidak halal ya 5 tapi tidak 2 loh ya. Karena orang Islam hari ini itu biasanya merasa Islam itu isinya cuma 2, kalau nggak halal ya haram. Padahal ya mungkin di bawah-bawahnya dikit lah. Ya halal sih enggak, cuma dia agak sunnah. Haram sih enggak, cuma makruh lah. Kan kita sudah ya, kalau yang ini mubah kan susah kita mikirin. Pokoknya kita mikirin misbah halal apa haram, terus rokok halal apa haram ya. Mikirnya cuma 2 gitu, padahal kita punya 5. Jadi itu bagi saya lebih positivistik daripada positivisme logik. Sudah dikasih 5 malah direduksi lagi jadi 2. Kan selalu gitu kan, kamu selalu tanya ini halal apa haram. Kok nggak mikir? Ya kadang-kadang ada sunnah, bahkan kadang-kadang satu peristiwa itu bisa dilihat dari banyak perspektif kok. Pacaran itu halal apa haram? Apa makruh? Apa sunnah? Apa mubah? Macam-macam. Jangan-jangan malah wajib. Loh mungkin ada momen, Pak kalau saya nggak pacaran Pak, saya pusing Pak. Kalau pusing kasihan Pak, nanti saya jadi sakit, nggak ibadah, nggak tenang, kuliah nggak. Loh, itu mengerti kamu ada yang kayak gitu. Kalau saya sakit ini ibadah nggak bisa, kuliah nggak bisa. Kalau kuliah nggak bisa kasihan orang tua Pak. Ini nggak selesai kuliah juga. Saya harus pacaran dalam rangka birrul walidain Pak. Jadi nah itu contohnya. Loh iya kan. Bisa itu. Jadi tinggal dirancang. Kadang-kadang merokok halal apa haram? Ya tergantung. Setiap orang punya konteks. Ada loh orang yang kalau nggak ngerokok dia nggak bisa mikir. Begitu rokoknya lepas, blank wis sudah. Diajak ngomong nggak nyambung, bayangan rokok, mana rokok. Apalagi suruh bikin makalah. Karena kan jadi harus ada rokok dulu baru pikirannya jalan. Jadi ini enggak bisa kalau kamu bilang haram, gelap masa depannya dia. Jadi ya bisa apa-apa lah sing ngerokok. Jadi kita kan mikirnya sebelum dikotomis hitam putih gitu ya, enggak. Nah, realitas itu kompleks. Jadi ngitungnya nggak bisa plus minus. Misbut halal apa haram gitu kan. Kalau sekarang kan pokoknya misbut haram. Apapun yang terjadi, nggak ada pamer apa-apa juga haram. Bok misbut itu isinya tahlilan sama istighosah sama haram. Karena namanya misbut kan gitu. Pikiranmu kan gitu, selalu hitam putih. Jadi kalau ada tanya misbut haram apa halal, ya tergantung isinya misbut itu apa dulu. Kalau pakai bikini yang ketat-ketat itu ya mungkin anulah agak makruh dikit. Oke. Ya kan nyari di sini katanya Ali bin Abi Thalib itu kalau kamu yang sakit mata yang pakai kacamata, obatnya mata itu 3. Yang pertama lihat air yang mengalir. Jadi sering-sering ke pantai teduh. Yang kedua lihat hijau-hijauan. Yang ketiga lihat cewek cakep. Loh ini Ali bin Abi Thalib loh ya. Serius, aku enggak tahu. Jadi kasihan kalau kamu baca rambut jelek, kamu sering sakit mata. Jadi harus yang sehat matanya ya. Jadi biar untuk obat sakit mata cari yang cakep-cakep. Ya.
Rumusnya gitu. Jadi kalau ada jangan lihat perempuan, katanya Ali bin Abi Thalib malah disuruh lihat perempuan. Obatnya sakit mata ini. Oke, karena begitu lihat yang cakep kan biasanya sakit matamu hilang. Langsung bening, cerah. Oke. Jadi boomingnya materialisme adalah era scientific revolution, dan pengaruh revolusi sains adalah munculnya budaya eksperimen dan observasi. Itu yang melahirkan peradaban ilmiah. Jadi alam dipaksa membuka rahasianya. Jadi kalau selama ini orang pasrah saja, tapi begitu orang punya paradigma seperti ini, enggak percaya aku. Masa hidup kita dikuasai sungai, dikuasai pohon, dikuasai gunung-gunung, kita tidak berdaya sampai melempar tumpeng ke tengah laut. Ayo belajar ilmunya laut, biar kita tidak celaka di laut. Nah, itu kan alam dipaksa disuruh membuka rahasianya. Itu karena ada tradisi eksperimen dan observasi. Itu diantara jasanya materialisme. Kalau kamu masih berpikir supernaturalisme, biasanya yuk gimana biar kita caranya kalau melaut aman, ya berdoa saja pada Allah kan, ya. Tapi enggak, kalau bagaimana? Enggak, ya diukur ini hari apa, bulan apa, tinggi ombak seberapa, gelombangnya apa, perahu kita konstruksinya harus kayak apa. Itu kan paradigma materialistik yang mengarahkan ke situ. Dari situlah kemudian orang-orang materialisme terus masuk, terus sampai menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada peristiwa yang disebut gaib itu. Setiap peristiwa pasti dia punya kausalitasnya, punya sebab akibat konkretnya. Yang kalau dilihat serius, mungkin kamu tahu bahwa oh yang selama ini tak anggap gaib itu ternyata ya bukan gaib. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Loh kok kuburannya Gus Dur ambles? Oh, kamu nafsir neko-neko kan? Tinggal dibaca secara ilmiah, coba dilihat konstruksi tanahnya. Atau jangan-jangan memang gak kuat jamaahnya terlalu banyak. Sebenarnya masuk akal. Ya kan? Kemarin bangunnya seperti apa, ukurannya berapa, kelembapan tanahnya, hujan berapa hari, jamaahnya ngapain aja di situ. Jangan-jangan itu kan bisa. Tapi kan kamu kesusu mesti yang aneh-aneh yang kamu pikir. Begitu ada kamu lewat cecek jatuh, plek, kejatuhan cecek ini, alamat yang mesti gitu. Dia cecek jatuh mungkin karena dia ngantuk apa lupa. Betul ya kan? Jadi kalau ada cecek ngantuk aja kamu kok stres gara-gara kejatuhan. Jadi ada kausalitasnya pasti, bisa kok dijelaskan secara ilmiah, katanya orang materialis. Jadi jangan apa-apa ujuk-ujuk gaib terus kamu tafsirkan secara gaib, nanti kamu stres sendiri. Kata semua hal bisa dibuka, kejar aja rahasianya. Alam punya logika sendiri, jangan khawatir. Nah itu pengaruh revolusi sains. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya materialisme. Ada 4, saya nggak akan panjang lebar menjelaskannya nanti ya. Yang tak jelaskan panjang lebar minggu depan materialisme historis. Jadi materialisme mekanis ini, dia melihat bahwa alam semesta ini, kalau bahasa agamanya sudah punya sunatullah, dia sudah mekanis, perputarannya itu sudah otomatis, termasuk tubuhnya manusia. Jadi segala gejala di alam, segala fenomena di alam itu bisa dijelaskan karena dia mekanik, kayak komputer itu loh. Dia tidak akan keluar dari draft yang sudah dia miliki. Dia tidak akan bisa keluar dari mesinnya sendiri. Kalau pejet shutdown mati, pasti setiap kali pejet shutdown mati. Itu materialisme mekanik. Kayak motor, kayak mobil, itu kan mekanik. Jadi otomatis sudah ada mode-modenya sendiri dan sifatnya pasti. Air 100 derajat pasti mendidih. Itu mekanik. Nggak ada kok air 1 derajat mendidih. Itu nggak tergantung tempatnya Pak. Ya enggak, di Amerika juga 100 derajat mendidih, di Arab juga 100 derajat mendidih. Lu Amerika kan kafir Pak, nggak ada hubungannya. Ya kan? Jadi pokoknya ada hukum alam. Dan hukum alam ini jalan sudah. Itu namanya materialisme mekanik. IPA, fisika itu membahas ini, materialisme mekanis.
ada materialisme metafisik. Materialisme metafisik ini ngomong tentang diam dan gerak. Jadi sebenarnya arahnya beda dengan materialisme mekanik. Dia sebenarnya setuju ada mekanik, cuma katanya materialisme metafisik, materi itu diam, statis. Setiap materi itu berdiri sendiri-sendiri, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Kalau materi itu gerak, biasanya ada pengaruh dari luar. Jadi hubungan antar materi adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Itu materialisme metafisik. Masing-masing sendiri-sendiri diam, cuma kemudian ada pengaruh dari luar. Yang tadi diam mungkin jadi gerak, yang tadi gerak jadi diam. Mic ini nggak ada apa-apanya, tapi begitu mulutku terbuka, pita suaraku bergetar, maka dia mengeluarkan suara. Mic-nya sendiri, suaraku sendiri, pita suaraku sendiri. Ini barang yang berdiri sendiri-sendiri sebenarnya. Kenapa aku bisa ngomong terpacu oleh kamu? Karena kamu datang ke sini, terpaksa pita suaraku ku getarkan. Tapi kalau kamu nggak ada yang datang, ya ngapain aku ngomong di sini? Ada pengaruh dari luar pasti untuk yang menggerakkan. Jadi materialisme bilang bahwa dasar materi itu isinya sebenarnya diam dan gerak. Yang gerak itu terjadi karena faktor luar, kekuatan dari luar. Jadi tidak bisa gerak sendiri. Pikiran juga begitu. Ketika dia bergerak, otak bergerak, berpikir, kan dari luar. Ketika tadi tiba-tiba hormon kejantananmu terpacu, itu kan karena gerak dari luar, ada yang di depan pakai bikini. Kalau nggak ada itu enggak. Atau kamu ciptakan sendiri apa bayang-bayang ke dewe itu kan. Sebenarnya pemicunya kan itu bayangan yang bikin hormon itu kemudian memancar dengan dahsyat. Jadi ada dari luar. Jadi katanya materialisme metafisik, materi-materi itu berdiri sendiri-sendiri. Cuma ketika dia gerak pasti karena pengaruh dari luar, dari yang sendiri. Jadi teh ini sendiri, aku sendiri. Teh ini ada karena pengaruhku datang. Kalau aku nggak datang nggak ada teh ini. Ya kan? Dan teh ini sisa berapa, apakah banyak, apakah dikit, kan pengaruhnya dari aku juga. Dia mandiri, cuma jadi nggak mandiri karena tak minum. Iya, dan itu relasi antar materi. Namanya materialisme metafisik. Ada diam, ada gerak. Lebih dalam lagi dari realisme metafisik, namanya materialisme dialektis. Kalau di materialisme metafisik, itu kan cuma satu, saling mempengaruhi. Tapi kalau di materialisme dialektis, teorinya lebih dalam lagi. Saling mempengaruhi antar materi, itu akan melahirkan matter yang baru, sesuatu yang baru. Itu kan nanti tokoh dialektika itu kan Hegel. Mungkin masih ingat lah teman-teman, ada tesis, ada sintesis, ada antitesis, kemudian ada sintesis. Itu kan geraknya materi sebenarnya. Ada sosialisme, ada demokrasi. Ini enaknya gimana ya? Terus ketemulah dua-duanya, dua entitas yang berbeda ketemu jadi sosialisme demokratis. Kan gitu. Itu sosialisme itu mungkin tesisnya diantitesisi oleh demokrasi, lahirlah sosialisme demokratis. Dan materi selalu begitu. Ada air, ada gula, ada teh. Nah, itu kan barangnya sendiri-sendiri. Tapi begitu, ini kan saling berlawanan, beda ini urusannya. Kita digabung jadi satu, jadilah air teh. Dan gerak selalu begini, itu yang bikin realitas itu dinamis. Kalau yang materialisme mekanis tadi kan tidak tambah apa-apa, cuma saling gerak aja. Tapi di materialisme dialektis, sebenarnya gerakan antar materi yang saling bentur tadi menghasilkan sesuatu yang baru. Ada takmir, ada aku, ketemu. Sebenarnya nggak ada urusan aku, nggak ada urusan sama Yasir, nggak ada urusan sama masjid ini. Dulunya juga begitu, masjid hubungannya apa roh aku. Tapi terus kemudian dua materi yang berbeda ini ketemu. Bisa ngisi pengajian Pak Raiso, aku mengaji Raiso. Ilmu ku filsafat, surah apa lah Pak, ngaji tetap tapi ganti judulnya ngaji filsafat. Itu kan sintesis namanya. Gitu loh. Jadi ngaji sama filsafat kan meskipun nggak
hakiki, seolah-olah dua dunia yang berbeda. Kalau ngaji itu harus ada kiainya, dalil Qurannya banyak, kemudian pakai serban, pakai selawatan, pakai itu. Nah, sementara filsafat kan enggak. Ngaji itu agama, teologis, awalnya harus keyakinan, keimanan. Sementara filsafat ini eksploratif, awalnya harus ragu dan mengejar jawaban. Betul. Tapi ditemukan, lahirlah sintesis baru namanya ngaji filsafat. Meskipun nggak terlalu jelas. Tapi ini namanya sintesis. Kamu selalu begitu, dalam hidup selalu begitu. Kamu maunya apa, begitu masuk kampus UIN, terus kamu berubah jadi apa? Kenapa? Kamu jadi tesisnya. UIN jadi antitesisnya. Ketika ketemu berdua, lahirlah mungkin kamu yang versi UIN sekarang, kayak dulu lagi. Itu sintesis. Kamu sama pacarmu, kamu pemarah, pacarmu penyabar. Ketemulah dua, terus yang pemarah jadi sabar, yang sabar jadi mesunan. Ya kan? Yang pemarah jadi sabar, masalahnya nonton pacarku sabar banget, sampai enak lesu. Tapi yang sabar jadi lesunan. Wih, kita jadi orang kok pemarah, kok sabar kayak aku. Jadi akhirnya bodoh. Sintesis akhirnya. Nah, itu dialektis. Kamu paham sendiri lah nanti dialektika itu. Jadi antara tesis, sintesis, antitesis. Jadi itu persilangan antara yang satu ketemu dengan materi yang lain, melahirkan sesuatu yang baru. Dan sifatnya kalau di situ disebut spiral, selalu lebih maju. Jadi teori apa ketemu teori apa, melahirkan teori yang baru. Teori tentang apa? Tafsir ketemu dengan teori barat tentang hermeneutik, tentang seni pemahaman manusia, ketemu melahirkan hermeneutika Al-Quran. Selalu begitu. Teori ekonomi barat ketemu dengan muamalahnya Islam, melahirkan ekonomi Islam. Itu sintesis. Selalu begitu. Psikologi teori barat dengan ilmu jiwanya Islam ketemu, lahirlah psikologi Islam. Sosiologi juga begitu. Sosiologi teori-teori barat ketemu dengan fakta sosiologi Islam, ketemu, jadilah rumusan baru sosiologi Islam. Kalau dalam keilmuan selalu begitu. Tesis, sintesis, antitesis. Mungkin selama ini beda lah Pak. Barat kan sekuler, Islam kan religius. Tapi begitu ketemu ya jadilah rumusan baru. Sosiologi Islam kan sekarang banyak yang Islam-Islaman itu kan. Semuanya dikasih Islam biar sah. Ya, Miss Wood itu kenapa kok ditolak? Nggak ada Islamnya. Kan di Jakarta ada model Miss Wood tapi ada muslimah apa gitu. Sah. Makanya kalau kamu ingin ada apa-apa, kasih Islam belakangnya. Biar selamat. Coba kamu lihat Islamic Solidarity Game. Itu kan, coba kemarin lihat poli juga, ya ceweknya seksi-seksi, yang supporternya nggak jilbaban juga, yang renang juga biasa kayak yang lain. Tapi kan boleh, itu Islamik kok. Makanya judulnya Islamic. Kemarin ada yang lupa, kok sama kayak nggak Islam? Itu karena namanya Islamic Solidarity Game. Jadi Islam yang solider. Jadi apa aja boleh. Oke. Lubang itu pemain-pemainnya yang Kristen juga banyak. Sepak bola Indonesia yang U23 ya yang nggak Islam juga banyak. Tapi kan boleh. Judulnya Islamic. Urusan isinya apa? Pokoknya Islam. Nah, itu kan materialisme dialektis. Ada dialektika antara dunia olahraga dan dunia Islam. Selama ini kan perempuan nggak boleh macam-macam kalau di dunia Islam itu. Nah, sekarang boleh olahraga. Oke, terakhir ini saya nggak akan panjang lebar karena minggu depan saya akan menjelaskan ini satu sesi full tentang materialisme historisnya Karl Marx. Ini sebenarnya materialisme dialektis, cuma diterjemahkan ke dalam sejarahnya manusia. Jadi dialektika yang terjadi di tengah masyarakat. Yang punya teori dialektika itu Hegel, filosof Jerman. Sebenarnya dialektika itu sifatnya idealis, cuma dimaterialkan oleh Karl Marx untuk membaca sejarahnya manusia, yang itu nanti melahirkan konsep sosialnya Marx, termasuk masterpiece-nya di Das Kapital itu. Dan ini agak panjang, saya butuh satu sesi biar kamu paham, karena wacana ini kan di mana-mana sering diomongkan orang.
Meskipun jarang orang yang paham benar apa sih maunya Karl Marx. Ya, jadi ya, coba kita lihat. Ya meskipun setelah dijelaskan kamu boleh tetap nggak setuju, nggak apa-apa. Yang penting kan nggak setuju tapi kan sudah ngerti. Jangan nggak setuju karena nggak ngerti. Karena kelemahannya orang Indonesia hari ini kan itu, setuju nggak setuju tapi ya karena nggak ngerti. Pokoknya setuju gitu aja atau nggak setuju. Oke, nah perkembangannya materialisme, variasi-variasi teorinya secara umum menurut saya ada 3 itu. Yang pertama positivisme, yang nanti berkembang terus jadi positivisme logik. Yang kedua evolusionisme, dan yang ketiga naturalisme. Positivisme itu cara berpikir. Kalau kamu ada orang ngomong, "Mbok, kamu jangan positivistik." Itu maksudnya cara berpikir yang hanya melihat aspek empirisnya. Jadi positivisme itu termasuk nanti positivisme logik. Itu yang dipercaya cuma 2. Yang kelihatan atau yang empiris, yang bisa diakses oleh indera, dan yang masuk akal. Di luar itu tidak diakui. Jadi yang diterima oleh positivisme cuma 2, empirisisme dan rasionalisme. Empirisisme itu dari Inggris, kalau rasionalisme dari Perancis. Kalau dari Jerman itu idealisme. Kalau dari Amerika itu pragmatisme. Itu namanya belajar filsafat yang kayak gini, namanya filsafat kontinental, berdasarkan kontinen. Meskipun nggak ada orang Amerika yang idealis, ya banyak. Pada ada orang Inggris yang pragmatis, ya banyak. Cuma secara kontinental ide-ide itu lahir dan besar di wilayah-wilayah itu. Jadi bagi orang positivisme, kamu ngomong apa aja, kalau ingin omonganmu berarti, bermakna, harus berawal dari realitas dan masuk akal. Berawal dari realitas yang tidak masuk akal ada imajinasi. Dan imajinasi tidak termasuk kategori positivistik. Kalau ada orang ngomong imajinatif, ya berarti dia tidak ilmiah. Dari realitas direko-reko sendiri pakai akal. Kamu mereko-reko sendiri, ngarang-ngarang dewe. Seandainya 2014 aku jadi presiden, maka yang pertama-tama itu kan ngarang, tidak mungkin ada. Dan itu tidak positivistik pasti, tidak ilmiah. Ramalan, karangan itu tidak positivistik. Dan ini perkembangan lanjut dari materialisme. Di situ tak kasih contoh Agus Comte. Semua pasti ngerti Agus Comte. Ketika membaca bahwa dunia sosial akan berkembang dari tahap mistik ke tahap metafisik, terus ke tahap positif. Tahap mistik itu kalau ada apa-apa, wah ini danyanya, oh ini sing bau reksa, itu tahap mistik. Tahap metafisik itu, oh ini sudah kehendaknya Allah, ini yang kuasa, yang menguasai alam semesta, yang menghendaki seperti ini. Nah kalau tahap positif, oh ini sebabnya karena virus A, B, C, itu tahap positif. Kalau Agus Comte, masyarakat berkembang seperti ini. Masyarakat paling belakang itu yang suka ngomong-ngomong, oh ini danyangnya, oh ini hari naasnya, oh di situ memang angker. Itu berarti kalau kamu sering bicara kayak gini, berarti levelmu adalah level paling rendah dari peradaban. Katanya Agus Comte ya. Jadi kalau kamu sering bilang, hati-hati Pak, tol Jagorawi itu memang angker Pak, levelmu berarti level masyarakat peradaban paling rendah. Katanya Agus Comte loh ya, karena secara sosial masyarakat primitif itu cara berpikirnya kayak gini. Hantu-hantuan, keramat-keramatan, angker-angkeran. Kalau enggak Pak, jangan kayak gitu Pak, tidak sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 145. Nah, itu level kedua, level metafisik teologis. Jadi ada kekuatan besar supernatural yang kamu percaya mengatur alam semesta. Tapi kalau jawabanmu jangan lewat situ Pak, karena di situ macet, terus jalannya berkelok-kelok dekat jurang. Jadi begitu kita lepas sedikit, kita akan jatuh ke jurang. Jadi, itu berarti levelmu sudah naik, kamu sudah di level paling atas peradaban, level positif namanya. Perhitungan-perhitungannya rasional dan masuk akal serta empiris. Nah, ini perkembangan lanjut dari materialisme. Kemudian
yang kedua evolusionisme. Kalau evolusionisme itu melihat bahwa kenyataan itu progresif dan dinamis. Ya termasuk manusia. Evolusi kan awalnya Darwin. Meskipun kamu tidak setuju Darwin, tapi sebenarnya evolusionisme, cara berpikir serba evolutif ini masuk ke semua ranah pemikiran. Tidak cuma biologi. Darwin kan di biologi, tapi sebenarnya masuk juga ke filsafat, masuk juga ke agama bahkan. Kalau kamu dengar istilah evolusi rohani, itu kan sebenarnya pengaruh evolusinya Darwin. Jadi rohani itu bergradasi, berkembang. Itu kan kayak Darwin kan, manusia itu awalnya dari monyet misalnya kan. Meskipun kamu nggak setuju dengan Darwin, tapi diakui atau tidak, di antara semua binatang yang paling mirip dengan kamu adalah monyet. Kalau kamu masih marah-marah, saya nggak setuju Darwin, yuk beli kaca. Kamu akan paham bahwa sebenarnya kamu memang dekat dengan makhluk yang namanya monyet. Jangan dikomplain Darwin itu. Kalau Darwin ngomong manusia itu berawal dari ayam, kamu boleh protes. Jauh kalau dengan ayam. Dengan bebek jauh, apalagi bebek. Tapi kalau dia ngomong dengan monyet, oh iya, agak mirip lah. Diakui apa enggak kan memang dekat sama monyet. Tidak apa-apa kamu disebut mirip monyet. Wong cuma mirip aja loh. Daripada disebut mirip manusia. Oke. Jadi evolusionisme. Dan yang terakhir naturalisme. Naturalisme itu pandangan yang bilang bahwa kebenaran adanya di nature, adanya di sunatullah. Segala yang baik dan benar itu ya dari alam. Kalau sudah dimodifikasi, dipalsukan macam-macam, sudah keluar jalur. Jadi selalu natural. Di luar yang natural biasanya dia sudah meleset. Maka kalau ada apa-apa coba dicek. Jawaban paling gampang melacak ke naturnya. Misalnya, kok bisa sih kamu suka sama dia? Loh kenapa enggak? Aku cowok, dia cewek. Ini natural, fitrah. Berarti jawaban kayak gitu benar secara natural. Karena memang ya cowok suka cewek. Kalau cowok suka cowok malah nggak natural. Yo penyakit itu berarti. Jadi naturalisme itu basisnya yang natural, yang asli, yang alami. Maka minggu lalu mungkin saya bilang bahwa di antara aliran naturalisme kalau di barat diwakili antara lain oleh romantisisme awal. Romantisisme tokohnya Rousseau dan kawan-kawan. Makanya lukisan-lukisan dari eranya itu kan biasanya gambarnya orang telanjang. Karena bagi romantisisme kesejatian manusia tampak ketika dia telanjang. Kalau pakai baju, kalau pakai make up itu kan sudah nggak asli lagi. Gara-gara pakai baju kamu kelihatan gagah. Padahal kamu krempeng tapi karena jaketnya kamu terus kelihatan gemuk. Palsu. Jadi justru natural. Maka kalau ada namanya romantisisme kan. Jadi kalau ada cowok kok suka gombal, bagi saya justru nggak romantis. Romantis itu yang apa adanya, jujur, alami. Itu romantis. Jadi kalau kamu gendut, ya dibilang aja, kamu kok gendut sih? Kamu kok romantis sekali. Iya kan alami, ngomongnya jujur apa adanya, alami diomongkan apa adanya. Kamu belum mandi ya sejak tadi. Salah, kamu kok romantis jadi. Aduh, kok gak lucu ya? Iya, aliran naturalisme. Kalau kamu kan kebalik, justru ada orang yang gombal ngomong gak karu-karuan, kamu sebut wah romantis. Aku terbayang-bayang terus dirimu. Nah itu kamu sebut romantis. Padahal itu gak natural. Justru yang romantik itu dia aliran yang naturalistik. Jargonnya adalah kembali ke alam. Jadi masalah apapun kembalikan ke alam. Realitas akan menjawab. Kenapa banyak masalah di dunia? Karena kamu lari dari fitrahmu, dari sunatullah. Jadi itu yang bikin banyak masalah di dunia hari ini. Katanya kelompok romantisisme. Zaman itu kan zaman gelapan, zaman rumit. Maka ideologi romantisisme yang naturalistik ini laku. Mungkin sekarang bisa dianukan lagi, kembali ke alam dan menempatkan manusia dalam posisi sebagai bagian dari alam semesta. Yang bikin kamu sumpah kan kamu merasa menguasai. Menguasai itu capek, tidak enak. Kamu anggap enak. Meskipun katanya Nietzsche,
hasrat untuk berkuasa itu natural juga sebenarnya. Tapi ya tidak enak lah. Jadi posisikan aja dirimu sebagai bagian dari alam. Kalau orang Jawa memayu ayuning buwono, harmonisasi biar tidak labil ekonomi dan ya, kontroversi hati dan lain-lain. Oke ya. Yang terakhir ini sifatnya ceramah karena ini presentasi tahun berapa, tidak perlu saya baca, yang mau di copy aja. Kalau ini moral sudah, ini agak moral. Mode-mode materialisme dalam kehidupan individual, orangnya biasanya nggak mampu memahami dimensi mental, spiritual, terobsesi oleh kesenangan dan kepemilikan materi. Biasanya orang materialistik, terobsesi oleh materi, menganggap materi sebagai jalan bahagia. Ini aspek moralitasnya materialisme. Kalau secara sosial biasanya orangnya suka iri, suka sirik, memandang rendah yang nggak punya materi. Yang punya mobil merasa lebih tinggi daripada yang cuma punya motor. Yang punya motor merasa lebih mulia daripada yang naik sepeda. Itu biasanya ciri-ciri orang materialistik. Yang IP-nya 3 merasa lebih pintar daripada yang IP-nya 2. Nah itu sebenarnya gejala-gejala materialistik. Posesif, pelitnya luar biasa. Nah itu materi berarti. Perhitungannya luar biasa. Kemarin traktir temennya cuma nambahin beli tempe 200, ditagih tiap hari SMS berkali-kali padahal cuma 200 itu kan. SMS itu habis berapa? Iri dengan orang lain. Iri itu cirinya gampang. Kalau ada temennya seneng, mesti dicari jeleknya. Alah dia aja, mesti ngono. Nah, itu iri berarti. Sirik tanda tak mampu. Ya. Ada temennya punya pacar padahal dia sudah lama ngejar-ngejar nggak dapat, mesti ngomong jelek. Itu kalau nggak pakai pelet nggak mesti. Ya kan, sirik itu berarti itu cuma dipakai main-main aja. Coba aja nanti kan dia diputus mesti kan, mesti gitu, mikirnya mesti gitu. Itu iri. Itu ciri-ciri materialis sebenarnya. Ya, posesif, pelit, istilahnya pelit lah. Kalau dunia materi ini tidak merasa nyaman jika belum punya yang terbaik dan terbanyak. Merek HP dia nggak terima cuma Nokia tahun 99. Pokoknya harus update yang terbaru. Meskipun raiso ngepraseke pokoknya kan yang tak gaya. Jadi itu ciri-ciri materi biasanya. Nggak butuh. Bisa nggak muter videonya? Oh ada videonya, muter ya. Nggak ngerti aku, sudah lama tak ada adik raiso. Merek drop berarti kan. Nelfon aja bingung begitu. Oh ini ngangkatnya dia ya. Alamat itu. Nyari penyakit. Selalu ingin lebih. Orang materi itu biasanya nggak puas dengan satu. Makanya hati-hati kalau punya cowok materi dan cewek materi. Selalu minta lebih. Dan ya melihat, apalagi kalau sudah punya suami, punya istri, nah itu yang gawat. Kalau sudah punya istri minta lebih kan nggak enak. Bisa jadi perang di rumah. Makanya salah satu doa yang harus jangan sering-sering diucapkan oleh orang yang sudah punya istri itu, ya, jangan sering-sering bersyukur. Karena dalam Al-Quran barang siapa bersyukur akan ditambah. Nah, in syakartum la azidannakum. Jadi besok yang istri-istri kalau ada suaminya bilang aku bersyukur punya istri kamu, nah, itu hati-hati kan. Alamat itu ya. In syakartum la azidannakum. Begitu kamu bersyukur ditambah sama Allah. Jangan mau, tidak usah bersyukur segala gitu aja. Begitu kamu bersyukur mesti minta tambah. Oke. Jadi dan yang terakhir secara material orangnya biasanya melihat objek materi lebih penting dibandingkan manusia. Ini variabel-variabel moralnya sebenarnya 3 yang terakhir. Oke. Baik. Tadi kok tiba-tiba survei kok dapat gambar itu tak pikir lucu. Masa dipikir jeru-jeru bos.
kok lihat gambarnya ya. Oke ya. Udah 10 menit kalau ada pertanyaan. Minggu depan kita akan ngomong karma dengan materialisme historis. Setelah itu kita ngomong idealisme. Wah, seru. Oke ya, alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya karena sudah malam waktunya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga tidak ada halangan ya. Amin. Saya Iriskian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.